Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu seleksi P3K 2024 hampir tuntas. Inilah tenaga honorer yang paling diprioritaskan untuk mengisi formasi P3K penuh waktu. Untuk mengetahui kelanjutannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Tenaga honorer nampaknya tidak perlu lagi risau terkait nasibnya di tahun 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB bersama dengan para anggota Komisi 2 DPR RI memastikan tidak akan ada PHK massal dan tenaga honorer masih terus bekerja di tahun ini dan seterusnya. Hal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang sudah menjadi permasalahan jangka panjang di Indonesia tanpa merugikan tenaga non-ASN. Menpan RB menyatakan skema paruh waktu dan penuh waktu menjadi solusi untuk mengatasi jumlah tenaga honorer yang melambung dan tidak sesuai dengan isi formasi. Seleksi P3K tahap 1 dan 2 hampir tuntas dilakukan yang dikhususkan bagi para tenaga honorer. Diketahui bahwa terdapat 1,7 juta tenaga honorer yang tidak sebanding dengan formasi yang hanya sekitar 1 juta tahun 2024 ini. Meskipun begitu, Menpan RB memprioritaskan beberapa kategori ASN. Maksudnya kategori non-ASN atau honorer berdasarkan ranking dan prioritas yang tertera dalam Surat Keputusan Nomor 347 Tahun 2024 terkait mekanisme seleksi P3K 2024. Akan ada kategori tenaga honorer yang diloloskan secara berurutan dengan urutan sebagai berikut. Dalam hal ini, pelamar prioritas dan poin 2 atau XTHK2 akan diutamakan dan berpotensi besar mengisi formasi P3K khususnya P3K penuh waktu. Urutan nomor 1 yaitu pelamar prioritas, yaitu pelamar prioritas guru yang telah mengikuti
seleksi P3K di tahun sebelumnya dan mencapai nilai passing grade tapi belum mendapatkan formasi. Kemudian di 4 bidang pendidik tahun 2021, maksudnya ini tahun 2021 juga sama yang pernah mengikuti seleksi P3K tapi belum dinyatakan lulus. Kemudian urutan yang kedua yaitu XTHK2 yang menjadi prioritas utama. Selanjutnya, urutan yang ketiga yaitu tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintahan. Kemudian yang keempat yaitu tenaga honorer yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun terus-menerus tanpa putus. Sementara itu, untuk tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN akan masuk menjadi P3K penuh waktu jika seluruh pelamar prioritas dan XTHK2 sudah masuk. Artinya menunggu sisa formasi dari prioritas utama, yaitu pelamar prioritas. Seleksi P3K sudah masuk tahap yang kedua dan seleksi kompetensi. Menpan RB dan Komisi 2 DPR RI memastikan bahwa tenaga honorer akan segera mendapatkan NIP, baik itu P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. P3K paruh waktu menjadi wadah untuk melakukan modasi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi dan tidak memenuhi lowongan formasi. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu seleksi P3K 2024 hampir tuntas. Inilah tenaga honorer yang paling diprioritaskan untuk mengisi formasi P3K penuh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.